Ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Amin, haleluya. Ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan Yesus, di hadapan tahta kemuliaan-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Amin, haleluya. Segala puji syukur bagimu, haleluya. Ku tinggikan nama-Mu selalu, kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah nama-Mu, amin, haleluya. Segala puji syukur bagimu, haleluya. Ku tinggikan nama-Mu selalu, kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah nama-Mu, amin, haleluya. Ku naikkan syukur padamu Yesus, kasih-Mu sempurna Tuhan. Kami bisa hidup sampai detik ini karena anugerah-Mu, di hadapan tahta kemuliaan-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Oh, haleluya. Segala puji syukur bagimu, terima kasih Tuhan. Ku tinggikan nama-Mu selalu, kemuliaan hanya bagimu, amin, haleluya. Terpujilah nama-Mu, amin, haleluya. Segala puji syukur bagimu, haleluya. Ku tinggikan nama-Mu selalu, kemuliaan hanya bagimu, haleluya. Terpujilah nama-Mu, amin, haleluya. Ku naikkan syukur padamu Yesus. Dalam Efesus pasal 5 ayat 20 dikatakan, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya, amin, haleluya. Segala puji syukur bagimu, haleluya. Ku tinggikan nama-Mu selalu, kemuliaan hanya bagimu, haleluya. Terpujilah nama-Mu, terpujilah, amin, haleluya. Oh, nama-Mu, amin, haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan, segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala, sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, dan Engkau yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan atas segala-galanya. Sekarang ya Tuhan Yesus, Bapa kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung mulia. Segala puji syukur bagi-Mu, haleluya. Ku tinggikan
namamu selalu kemuliaan hanya bagimu. Haleluya. Terpujilah namamu. Haleluya. Segala puji syukur bagimu. Dalam 2 Korintus pasal 9 ayat 15 dikatakan, syukur kepada Allah dan karena kasih-Nya yang tak terkatakan itu Bapa, segala puji syukur bagimu. Haleluya. Ku tinggikan namamu selalu kemuliaan hanya bagimu. Haleluya. Terpujilah namamu, terpujilah haleluya namamu. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan dapat tertinggi di atas segala-galanya. Ampuni Bapa, sucikan hati kami, kuduskan mulut kami sebentar membaca firman-Mu Tuhan. Kami hauskan firman-Mu, tuntun hidup kami Bapa, supaya kami berjalan di dalam rencana-Mu yang sempurna. Di luar Engkau kami hancur, di luar Engkau kami gagal Tuhan. Ampun, ampun ya Roh Kudus, tuntun pimpin hidup kami, bawa aku berjalan di dalam kebenaran firman-Mu. Biar Kamu setia dan Kamu cinta Yesus, kami mau taat kepada firman. Terima kasih, kami percaya Kau hadir pagi ini Tuhan, dan Kau memberkati kami semua pada Jumat pagi tanggal 11 Februari 2022. Tidak ada secara kebetulan Bapa, setiap langkah kami ada di dalam genggaman kasih-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami hamba menurut-Mu sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom dan selamat pagi. Selamat kita berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus pada Jumat pagi ini tanggal 11 Februari 2022. Kepada Bapak Ibu Saudara semua yang di dalam penyertaan Tuhan, di dalam pemeliharaan yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Kita merasa haus, laparkan firman Tuhan Bapak Ibu ya. Kita senantiasa hanya di dalam kebenaran firman Tuhan. Kita bergantung sepenuhnya kepada Yesus. Jangan beri celah kepada iblis. Jangan beri kesempatan. Dalam Efesus 4 ayat 27. Jangan pernah beri kesempatan kepada iblis. Kalau kita ikutin daging rasanya tidak mau berdoa. Tidak mau berdoa, tidak mau baca firman Tuhan, tidak mau menyembah sama Tuhan. Ikutin daging sudah. Tapi kita bukan ikuti daging, tapi ikutin kehendak Tuhan. Ikuti pimpinan Roh Kudus. Biarpun harus ada harga yang harus dibayar, penyangkalan diri, pikul salib, gak ada masalah. Karena di balik itu semuanya Tuhan ganti dengan janji yang sempurna, kemuliaan bersama Tuhan kekal selama-lamanya di surga. Amin. Mari kita buka firman Tuhan dalam kitab 2 Samuel pasal 3 ayat 22 sampai 39. Demikian firman Tuhan. Anak buah Daud dan Yoab baru saja pulang setelah mengadakan penggerebekan, dan mereka membawa pulang jaran yang banyak. Tetapi Abner tidak lagi bersama-sama Daud di Hebron, sebab ia telah dilepasnya pergi dengan selamat. Ketika Yoab bersama dengan segenap tentaranya sudah pulang, diberitahukan kepada Yoab demikian, Abner bin Ner telah datang kepada raja, dan ia sudah dibiarkannya pergi dengan selamat. Kemudian pergilah Yoab kepada raja, katanya, apakah yang telah kau perbuat? Abner telah datang kepadamu, mengapa engkau membiarkannya begitu saja? Apakah engkau tidak kenal Abner bin Ner itu? Ia datang untuk memperdaya engkau dan untuk mengetahui gerak-gerikmu dan untuk mengetahui segala yang hendak kau lakukan. Sesudah itu keluarlah Yoab meninggalkan Daud dan menyuruh orang menyusul Abner. Lalu mereka membawanya kembali dari perigi Sirah tanpa diketahui Daud. Ketika Abner kembali ke Hebron, maka Yoab membawanya
sebentar ke samping di tengah-tengah pintu gerbang itu, seakan-akan hendak berbicara dengan dia dengan diam-diam. Kemudian ditikamnyalah dia di sana pada perutnya, sehingga mati, membalas darah Asael adiknya. Ketika hal itu didengar Daud, kemudian berkatalah ia, aku dan kerajaanku tidak bersalah di hadapan Tuhan sampai selama-lamanya terhadap darah Abner bin Ner itu. Biarlah itu ditanggung oleh Yoab sendiri dan seluruh kaum keluarganya. Biarlah dalam keturunan Yoab tidak putus-putusnya ada orang yang mengeluarkan lengan, yang sakit kusta, yang bertongkat, yang tewas oleh pedang, atau yang kekurangan makanan. Demikianlah Yoab bin Abi dan Abisai adiknya membunuh Abner karena ia telah membunuh Asael adik mereka di Gibeon dalam pertempuran. Dan berkatalah Daud kepada Yoab dan kepada segala rakyat yang bersama dengan dia, koyakkanlah pakaianmu dan lilitkanlah pada tubuhmu kain kabung dan merataplah di depan mayat Abner. Raja Daud sendiri pun berjalan di belakang usungan mayat ketika orang menguburkan Abner di Hebron. Maka menangislah raja dengan suara nyaring pada kubu Abner, dan seluruh rakyat pun menangis. Karena Abner, raja mengucapkan nyanyian ratapan ini, apakah Abner harus mati seperti orang bebal? Tanganmu tidak terikat dan kakimu tidak dirantai. Engkau gugur seperti orang gugur oleh orang-orang durjana. Dan seluruh rakyat itu makin menangis karena dia. Seluruh rakyat datang menawarkan kepada Daud untuk makan roti selagi hari siang. Tetapi Daud bersumpah katanya, kiranya Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jika sebelum matahari terbenam aku mengecap roti atau apapun. Ketika seluruh rakyat melihat hal itu, mereka menganggap hal itu baik, seperti segala sesuatu yang dilakukan raja dianggap baik oleh seluruh rakyat. Maka taulah seluruh rakyat dan seluruh Israel pada hari itu bahwa pembunuhan Abner bin Ner bukanlah rancangan raja. Kemudian berkata raja kepada para pegawainya, tidak tahukah kamu bahwa pada hari ini gugur seorang pemimpin, seorang besar di Israel. Tetapi aku ini seorang yang masih lama, sekalipun sudah diurapi menjadi raja. Sedang orang-orang itu, yakni anak-anak Seruya, melebihi aku dalam kekerasan. Kiranya Tuhan membalas kepada orang yang berbuat jahat setimpal dan kejahatannya. Amin. Demikian firman Tuhan yang sudah kita baca dan dengar. 2 Samuel pasal 3 ayat 22 sampai 39. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kepada Bapak, Ibu, Saudara semua dan saya, mari kita mau setia baca firman Tuhan. Tuhan lihat dari surga. Karena dalam Amsal Sulaiman 15 ayat 3 dikatakan, mata Tuhan ada di segala tempat, melihat perbuatan orang baik dan orang jahat. Saat ini kita adalah orang-orang baik, orang-orang benar. Orang adalah menjadi anak Tuhan yang bijaksana, orang-orang bijak, yaitu gadis yang bijaksana, yaitu setiap senantiasa ada pegang pelita dan minyak, yaitu firman dan Roh Kudus. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kepada Bapak, Ibu, Saudara semua, mari bersama saya kita mau setia kepada Tuhan, kita mau cinta Tuhan Yesus, dan kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, yaitu jangan seperti, lihat ini, terjadi saling bunuh, saudara. Kejahatan dibalas dengan kejahatan. Kalau kita lihat dunia ini memang sampai detik ini saling balas. Coba kita lihat senantiasa. Saya begitu ada waktu suka kadang-kadang menonton berita-berita di televisi. Terjadi pengeroyokan, terjadi keributan, saling dendam, saling dengki, saling ujung-ujungnya bunuh membunuh. Ini keadaan dunia yang begitu jahat akibat manusia ikutin suara iblis. Kalau kita lihat di sini, Abner pernah bunuh adiknya Yoab, Asael, waktu di Gibeon. Akhirnya dendam ini, saudara. Yoab dendam waktu datang kepada Daud. Begitu mendengar sudah pulang dengan selamat, marah Yoab ya kepada Daud, dan dia kejar itu Abner. Akhirnya dibunuh juga. Coba ini saling dunia, saling bunuh-membunuh. Dunia begitu jahat dari dulu sampai sekarang, saudara. Tidak pernah berubah. Makanya nanti akan terjadi masa-masa pengadilan. Dan kalau kita lihat di sini, setiap orang nanti, saudara, sesuai dengan perbuatannya akan ada resiko, ya. Karena dalam firman Tuhan dalam Ibrani pasal 9 ayat 27, manusia akan mati. Setelah itu ada penghakiman. Coba Ibrani 9 ayat 27. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan setelah dihakimi. Memang manusia tuh harus bukan mati dua kali, mati sekali. Supaya apa? Enak saudara kalau mati bisa dua kali. Setelah mati sekali ada kehidupan lagi. Wah, mereka bisa baik, bisa jahat. Tapi Tuhan berikan kesempatan hanya satu kali. Berarti kesimpulannya, jadikan setiap kesempatan itu golden opportunity.
Kesempatan emas untuk apa? Begitu kita kalau salah saat ini, cepat kita bertobat. Karena sesuai dengan firman Tuhan, ada pengadilan, saudara. Kalau kita baca 2 Korintus pasal 5 ayat 10, demikian firman Tuhan. 2 Korintus pasal 5 ayat 10 dikatakan, sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus. Supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya, baik ataupun jahat. Oleh karena itu, mari Bapak Ibu, melalui firman-firman selalu kita dengar baca ini, kita senang baca firman Tuhan, baik perjanjian lama, perjanjian baru, supaya kita paham. Dulu zaman Raja Daud, zaman Raja Saul, zaman dulu bangsa Israel, banyak mereka hidup di dalam dosa, saling bunuh-membunuh, saling fitnah, saling balas dendam, saling dengki. Sedangkan kita di dalam Kristus, hidup di dalam kasih karunia Tuhan, itu tidak boleh ada dendam, dengki, benci, iri hati. Tidak boleh. Yang ada hidup berdamai, saling mengampuni, saling sabar, saling bermurah hati. Itu maunya Tuhan, bukan saling balas dendam. Karena firman Tuhan katakan nanti ada masa-masa pengadilan. Setiap kita harus bertanggung jawab, Bapak Ibu. Maka pentingnya kita diisi dengan firman Tuhan. Apabila Bapak Ibu ada dendam dengki dan seorang, cepat berdamai. Tidak boleh, kata Tuhan. Kata Tuhan harus kita saling mengasihi, damai satu sama lain. Sebabnya kalau tidak ada damai, berarti saudara tidak kudus, tidak akan berjumpa dengan Tuhan. Coba baca nih. Dalam Ibrani pasal 12 ayat 14. Udah tertulis. Kita harus damai dengan setiap orang. Ibrani 12:14. Berusahalah hidup damai dengan semua orang. Dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jadi kalau Bapak Ibu dendam, dengki, benci sama orang, tidak damai, berarti hati kita tidak kudus. Karena simpan dendam. Kalau kudus kan tidak boleh dendam, tidak boleh ada dengki, iri hati, tidak boleh. Silakan kalau orang itu jahat sama kita, kita balas dengan kebaikan. Jangan kejahatan dibalas dengan kejahatan. Seperti di dalam Roma pasal 12. Tidak boleh. Ya, coba kita baca. Roma pasal 12 ayat 21. Jangan kamu kalah terhadap kejahatan, tapi kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Jangan kejahatan dibalas dengan kejahatan, kejahatan balas dengan kebaikan. Balas dengan kasih Tuhan. Berarti kita murid-murid Yesus. Seperti di dalam Yohanes pasal 13. Ya, mari kita nih. Makanya pentingnya saudara, kalau saya sebagai hamba Tuhan memberitakan berita firman Allah, dasarnya ayat aja. Kita belajar tadi, coba tuh. Saling bunuh. Yoab bunuh Abner. Mati sekarang Abner itu. Tapi itu semua masuk dalam pengadilan tuh nanti. Coba saudara. Baca nih. Yohanes 13, 34, 35. Aku memberikan perintah baru kepadamu. Ini perintah baru. Di dalam Yesus ada perintah baru. Dulu hukum Taurat saling bunuh. Mata ganti mata. Tapi saat ini kita ada di dalam kasih karunia Tuhan. Yaitu perintah kasih. Yaitu perintah Tuhan. Supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dan demikian. Semua orang kan tahu. Bahwa kamu adalah murid-muridku. Yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Seperti Daud katakan tadi. Di ayat yang terakhir. Coba saya mau baca nih. Ayat 39. Tetapi aku ini sekarang masih lemah, sekalipun sudah diurap menjadi raja. Sedang orang itu, yakni anak Seruya, melebihi aku dalam kekerasan. Kiranya Tuhan membalas kepada orang yang berbuat jahat setimpal kejahat. Akan ada balasannya, saudara. Saya ayat terakhir, Ibrani pasal 4. Nanti ada masa penghakiman. Setiap kita diminta tanggung jawab, saudara, di hadapan Tuhan. Ibrani pasal 4 ayat 13. Takut, saudara. Saya bersama Bapak Ibu jangan masuk di dalam lautan api. Dalam nama Yesus kita masuk di dalam kerajaan surga bersama Tuhan. Oleh itu mari kita mau hidup di dalam firman Tuhan. Saling mengasihi. Hidup di dalam ketaatan kita pada firman Tuhan. Karena ayat terakhir Ibrani 4 ayat 13 dikatakan. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia. Yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Setiap perbuatan kita semua. Dia tahu persis. Tuhan tahu persis. Seperti hari ini saya beritakan firman Tuhan di pagi ini. Tuhan tahu persis. Karena dasarnya saya cinta Yesus. Saya akan beritakan firman, yaitu berita kebaikan. Berita kasih. Bukan berita kejahatan. Kalau ada orang jahat, balas dengan kebaikan. Jangan jahat dibalas dengan jahat. Tapi kata firman tadi dalam Roma 12. Balaslah kejahatan dan kebaikan. Seperti Daud tadi katakan ya. Nanti ada apa? Ada penghakiman, kekerasan. Kiranya Tuhan membalas kepada orang berbuat jahat setimpal dan kejahatannya. Tapi kita balas dengan kebaikan. Ikuti irama Yesus. Ikuti cara Tuhan. Ikuti firman Tuhan. Sehingga demikian kita diberkati sama Tuhan. Dan senantiasa kita bersyukur. Apapun keadaannya. Kita saat ini bersyukur kepada Tuhan.
Ku naikkan syukur kepadamu Yesus, sebab semua karena anugerah Tuhan. Biar kita menjadi anak Tuhan yang baik, menjadi anak Tuhan yang henhau, yang jempolan, yang berkenan di hadapan Tuhan. Nanti kalau Tuhan panggil kita, nama kita tertulis dalam buku hayat kehidupan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Segala puji syukur bagimu, haleluya. Ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, haleluya. Terpujilah namamu, amin, haleluya. Ku naikkan syukur padamu Yesus. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu, buat firman-Mu mengajar kami. Kemuliaan hanya bagimu, haleluya. Terpujilah namamu, amin, haleluya. Segala puji syukur bagimu, haleluya. Ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, haleluya. Terpujilah namamu, haleluya. Terpujilah, amin, haleluya. Namamu Tuhan Yesus, amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan mengharapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari penjahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Jangan lupa berjaga dan berdoa, dan ikuti jejak Yesus. Hidup di dalam kasih Tuhan, dan hidup kita berkenan kepada Tuhan. Tuhan bersama kita. Immanuel. Puji Tuhan. Haleluya. Amin.